Halo pemirsa, jumpa lagi dengan channel BHD. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk menonton video ini. Kita hitung-hitungan tanam porang ini per hektar harus berapa bibitnya, biayanya berapa, dan hasilnya berapa. Ya, ini kita akan kupas tuntas ya pemirsa tentang budidaya porang ini. Namun seperti biasa pemirsa yang belum subscribe, bantu subscribe, like, and serta komen channel ini agar channel ini tetap berkembang. Oke, kita langsung ke videonya. Bahas mangga dan bahas durian. Kali ini saya kembali membahas porang. Karena menurut saya komoditi porang itu sangat luar biasa. Dan saya banyak sekali berkunjung ke kawan-kawan yang udah tanam porang. Beliau itu yang awalnya tanam 1 hektar, berikutnya langsung tanam 4 hektar. Yang udah tanam 2 hektar, berikutnya dengar-dengar saya mau beliau akan tanam 7 sampai 8 hektar. Berarti kan luar biasa memang. Nah, kebetulan sekali ini saya bareng Mas Supri. Nah, beliau itu pekebun porang di daerah Bandar ya, Kabupaten Batang. Nah, kita ngobrol-ngobrol tentang porang dan sistem budidayanya seperti apa agar baik ya. Terus pola tanamnya seperti apa gitulah. Ini kebetulan beliau tanam di hamparan tanpa naungan ya. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut. 1 hektar itu kira-kira muat berapa pohon, dari beli bibit dan perawatan, pengolahan lahan, pupuk dan segalanya pokoknya sampai panen. Nah, kebetulan ini beliau lagi mengutin apa mas? Mengutin kata ya. Jadi yang tunas pertama apa kedua itu mas? Yang udah sekarang mas? Ini mayoritas di tunas kedua. Tunas kedua. Yang pertama berarti udah habis ya, udah diambil kemarin. Oke, langsung saja kita ngobrol sama Mas Supri. Mas, pertama dari sewa lahan mas. Sewa lahan 1 hektar per tahun itu berapa kira-kira mas? Ya kalau kita bicara secara umum ya, secara umum itu sewa jenengan ke sana mas, biar enak mas. Nah, secara umum ya adalah ya 10 juta. 10 juta per hektar per tahun. Iya, per tahun. Itu sebenarnya tergantung wilayah masing-masing sih. Ada juga saya dengar kemarin ada yang 6 juta, ada yang 9 juta ya kayak di Tegal. Kita ambil patokan 10 juta. Iya. Nah, terus apa lagi yang butuhkan? Penggarapan lahan, pupuk atau gimana mas? Ya tentu setelah kita dapat lahan itu yang kita persiapkan adalah pupuk dasar. Pupuk dasar. Ya, itu dari dasar, ya dari kalau kita mix ya. Kita mix dari mulai kue ayam, ya, kue kambing, dan kue sapi. Kita mix kemudian kita fermentasi. Nah itu setelah pupuk dasar tercukupi, baru kita garap lahannya. Kita kultivator sampai halus ya. Sorry mas, saya potong dulu. 1 hektar butuh berapa kuintal, berapa ton atau berapa kilo mas untuk pupuk kandangnya mas? Kalau yang kemarin ini untuk per hektar ini habis kurang lebih 600 karung. 600 karung? Ya, itu sudah cukup apa masih kurang mas? Menurut jenengan? Untuk tahun berikutnya rencananya sih untuk per hektar itu adalah sekitar 1000 karung. Oh berarti untuk biar lebih bagus hasilnya, biar lebih maksimal, 1 hektar itu butuh 1000 karung. Iya. Dengan asumsi sekarung harga berapa mas? Kalau untuk per karung itu kurang lebih sekitar Rp10.000. Rp10.000. Berarti itu perlu dana 10 juta mas ya? Iya, 10 juta bahan mentah. 10 juta itu bahan mentah ya? Iya, mentah, belum kita fermentasi. Oke, tak hitung mas. 10 tadi sewa lahan. Ya. Tambah 10 itu untuk pupuk kandang. Ya. Nah, nanti fermentasi dan segala macam kita bahas di belakang lah. Ya. Tambahan dan lain-lain. Nah, terus penggarapan lahan mas? Kalau untuk penggarapan lahan itu kalau kita sistem menggunakan kultivator ya, walaupun kultivator kan tetap butuh tenaga manual. Betul. Nah kita total itu kita genapkan 10 juta jadi untuk penggarapan lahan. 10 juta ya penggarapan lahan untuk satu lokasi. Satu lokasi ya. Berarti tambah 10 lagi. Ya. Udah 30 mas. 30. Terus habis itu tentunya bibit.
Iya. Nah, bibit sekarang kita bahas dulu, Mas. Kalau 1 hektar kita bikin seperti ini, Mas. Ini kan 4 baris ya, Mas ya. Kita lihat. Nah, 1 bedeng ya. Ini 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi 1 bedeng isi 4 baris. Nah, ini dengan asumsi luas bedengan ini 120 Ya, senti. 120 cm. 120 cm. Berikut apa ini? Lebar saluran air. Paritnya ini berapa? 40. 40. Iya. Berarti 150, Mas ya. Totalnya ya. Ya, kurang lebih Ya, 150. ya, 150. 150 cm. Ini anu kok sekitar 30 ya, 30 cm untuk lebar paritnya, berarti 150 cm. 150 cm, oke. Nah, sekarang dengan jarak tanam yang tadi kesininya, coba Mas di sini Mas ya. Kesananya itu 40 kali 40 dari sini Mas. Enggak, ini 30. Oh ya, 30. 30. Ini Ya. 30. Jaraknya Ini 30 kali 30. Berarti 4 baris ya Mas ya. Iya. 4 baris berarti 90. Iya. 90 tambah sini 10 cm. Iya, Yang sana 10 cm. Berarti sudah 110. 110. 110. Iya. Bedengannya kita bikin 4. Bedengannya yang ini Bikin 40. ya sekitar 40. 40 Jadi 150 luas ininya ya. Iya. Luas bedengan berikut paritnya. Iya. Betul ya. Terus jarak ke sininya 4, ke sananya 25. Iya. Ke sananya 25. Berarti dalam 1 bedeng ini dapat berapa tanaman Mas? 1 bedeng nih Mas. Nah, kalau kita hitungnya adalah persegi ya, Persegi. dalam 1 hektar itu kita persegi. Ya, asumsikan berarti kan untuk lebar adalah 10.000 cm. Kemudian untuk panjang adalah 10.000 cm. Ini kalau 1 hektar itu bisa dibuat kurang lebih 66,6 bedengan. 66 aja, kita anggap 66 bedengan. Ya, Terus 66 bedeng dalam 1 bedeng berarti aku hitung dulu Mas ya. dalam 1 bedeng Ini itu kurang berarti- lebih 1 barisnya 400. Ya, 400. Tapi Iya. kesananya kan enggak. 400 kali 4. Iya, 400 kali 4. 400 kali 4. Berarti 1600 1.600. kali 1600 kali 66. 66. 66. 105. Berarti kurang Iya. lebih aja 100.000 ya. Ya, karena kita genapkan saja yaitu sekitar isinya adalah 100.000 dalam 1 hektar. 100.000. Nah, sekarang gini. Kalau tadi kita udah bahas dari awal sewa lahan, terus pengolahan lahan, pupuk. Nah, sekarang kita bahas tentang harga yang kemarin aja, Mas. Kita ambil harga 300 lah, harga 300. Ya. Isi 250. Kalau ini kemarin kita menggunakan bibit yang isi Ini? 350. Oh, ini 350. Iya. Oh, kalau ini 350. Kan? 350. Ah, jadi kebutuhan bibit kurang lebih berapa? Kebutuhan bibit kurang lebih kalau kita kan isi 350 itu kan tidak mesti ya besar kecilnya sama 350. Ini Yang besar kebutuhan yang bibit sekitar 3 kintal. 3 kintal. Iya. Kalau kita 250 per kilo, isi berarti 4 kintal. Iya, kalau isinya yang 250. 250 berarti kita butuhnya adalah 4 kintal. Nah, kita hitung 4 kintal saja. Iya. 4 kintal kali 300. Iya, 300. 4 kali 3, 120 juta 120 juta untuk bibitnya. untuk bibitnya. Berarti 30 juta tambah 120. Udah 150 juta. 150. Heeh. Tambah apa lagi, Mas? Perawatan. Ya, perawatan untuk pemupukan susulan dan lain sebagainya. Nah, itu berapa, Mas? Berarti untuk sekali penyangan ya, untuk sekali penyangan itu kurang lebih kita menghabiskan 2 juta rupiah. Sekali penyangan 2 juta rupiah kali Kali 5, 5 berarti 10 juta. 10 juta. Untuk perawatan penyiangan itu penyiangan gulma ya. Ini 10 juta. Nah, terus pupuk segala macam. Kalau untuk pupuk susulan ya, pupuk susulan itu kita mupuk padat itu 3 kali. 3 kali itu sekali mupuk kurang lebih habis 3 juta. 3 juta. Ya, 3 juta kali 3 kali 3. 9 juta. 9 juta. Berarti 20 juta, Mas. Sama yang kita ganapin Iya, ya. Saya iya. kan 10 juta sama Untuk 10 lain-lain juta. lah ya, untuk Untuk lain-lain lain-lain. ya, itu kurang lebih kita habis 10 juta lagi. Berarti Juta. tambah 20. 170 juta. Oke. Itu udah selesai, Mas ya? Belum. Ada lagi. Aduh. Ya. Apa lagi, Mas? Untuk per 7 hari itu di ketika daun semacam ini di bawah daun ini kita semprot dengan pupuk MKP ya Supaya tujuannya
Ya tujuannya karena pupuk MKP itu kan kandungan utamanya adalah P dan K. ya. Nah ini tujuannya adalah satu kataknya biar isi, yang kedua umbinya juga isi. Ya. Gitu. Ya, Itu butuh berapa ini Mas? Kira-kira Mas? Per 1 minggu itu berarti kita butuh biaya kurang lebih 200.000 Per minggu. per minggu. Terus berapa kali Dari Mas? bulan Maret. Dari bulan Maret, 4 minggu. April, Maret Sampai- 4 minggu. Ya, sampai nanti kita rencana kalau ini cuaca itu sesuai prediksi berarti sampai Mei. Mei. Ya, Jadi berapa Mas totalnya Mas? berarti kurang lebih 200 kali 4 Kali 4 ya, kali Ah. 3. 200 kali 4 800 kali 3. kali 3 2.400.000, 2.500.000 lah kita hitung. 2.500.000 ya. Iya. 2.500.000. Terus apa lagi Mas? Panen pasti. Kemarin kita namanya kulit ulang. Oh, ada gelut ulang juga. Iya, Itu kan apa istilahnya nggak harus ya Mas ya? tidak harus Betul, ya, kondisional. Kondisional, ya. Cuma ketika bedengan itu turun karena tingkat kegemburan tanah itu tinggi, curah hujan tinggi, otomatis kan banyak yang terkena erosi. Jadi Nah, di parit-paritnya iya. itu penuh. ya di paritnya itu kita naikkan lagi tanahnya ke atas bedengan. Ini kemarin habis 5 juta. 5 juta sama tadi 2,5 ya? Ya, Nah, 2,5 berarti 7,5. 7,5. Tambah 7,5. 177,5 dalam 1 hektar. Apa lagi Mas? Ya, Udah. berarti otomatis nanti setelah selesai ya, Panen. ya panen, tergantung kita mau panen semusim atau kita panen 2 musim. Kita hitung panen semusim Mas, biar enak, biar tambah semangat ya. Oke. Jadi panen semusim Mas. Biaya panennya dulu kira-kira berapa? Kalau biar biaya- kita kosnya dulu. Biaya Oke. panen untuk 1 hektar itu paling tidak 15 juta. 15 juta. Oke. Ya. Tambah 15. Berarti 192. Iya, Ya, 192 total semua nih ya. total semua. 192 itu 192 juta itu semua kita sudah hitung ya untuk modalnya. Nah, kita tinggal nunggu ini senangnya jadi petani porang ini. Target satu pohon itu dapat umbi berapa? Kalau Berapa on berapa kilo? kalau yang ini ya, ini kalau kita pakai tadi bibit yang isi 250, target minimal setengah kilo. Setengah kilo ya. Ya, target setengah kilo. Ingat-ingat Mas ya, 192 juta modalnya. Kita hitung dari awal. Berapa Mas? Setengah kilo. 0,5 kilo. Iya. Kali berarti 100 ribu. 100.000. Kali 100 Ribu. ribu. 50 ton. Bener? 50 ton. 50 ton saudara. 50 ton kali ini masuknya umbi bibit. Mas. Produksi sudah masuk, Ah, bibit lebih tinggi. bibit lebih tinggi. Iya. Kita ambil tengah aja. Kita jual Enggak, kita kalau hitung produksi. itu Ya. berapa? Kalau kita hitung produksi Ini taruh, kali 10. iya, taruh kita ini kan saat ini di bulan 4 itu kan keadaan masih seger. Otomatis nanti dia dorman total itu kan di akhir Mei. Akhir Mei. Kita panen di bulan Juni. Nah, biasanya untuk harga di bulan Juni itu kan sudah mencapai harga lumayan 10.000. 10.000 per kilo ya. Iya, Berarti 50 kali 10.000, 500 juta. 500 juta. Itu kalau kita 500 juta panen semusim, berarti 500 juta dikurangin 192. Ya. Juta. Ya, betul. Satu lagi. Wah, Nah, berarti kita bisa untung itu 300 juta, 308 juta. Untungnya segitu. Itu kalau kita jual dengan umbi produksi. umbi produksi. Nah, sedangkan bibit 0,5 itu bisa masuk ke Bibit. umbi bibit. Umbi Ya. bibit itu lebih mahal, Mas. Ya kurang lebih kalau harga termurah isi 2 15.000. 15.000. Iya. Paling murah 15.000. Paling murah 15. Kita hitung paling murah aja, Mas. 15.000. Iya. 15 kali 50. 750 juta. Iya. 750 juta dikurangin 192. 558 558. juta. Itu baru dari umbinya. Umbinya saja. Belum Katanya. katanya. Nah, katanya waktu kemarin tuh tanam
Sorry ya sahabat, ini agak panjang, bener-bener agak panjang. Waktu kita tanam itu kan 100.000 bibit. Ya. Besok kira-kira dapat berapa mas? Kali 4 mas? Iya, kurang lebih kita dapatnya minim adalah 4 kali lipat dari jumlah bibit yang kita tanam. 400, betul? 400.000. 400.000 bibit. Iya. Dibagi, aku tadi bilang kan 250 per kilo isinya. Iya. Dibagi 250, 1,6 ton, benar? Nah, ini kan besar begini. Kita bisa berapa? Isi 350. Oh, isi 350? Iya. 350? Atau isi 400 lah kira-kira. Isi 400? Iya. Oh yaudah, 400.000 dibagi 400? Iya. 1 ton? Iya. Oke, kita ambil terendahnya aja deh, biar enak hitungnya. Jadi ini apa? Katanya dapat 1 ton. Katanya dapat 1 ton ya. 1 ton itu kali berapa kata harga kata? Oh, tadi harga kata kita hitung awal aja, 300.000 aja. Iya, enggak, kalau katakan kita jual itu biasanya kan harganya harga murah. Ya enggak usah tinggi-tinggi lah, kita harga 200 untuk jual. Oh, untuk jual 200 Ya, saja. waktu kita beli harga 300. 300. Ketika kita jual taruh harga 200 lah. Pintar ini Mas Supri ini. Kali 200.000. Iya. Benar. Dapat 200. 200 juta. Iya. Sama tadi berapa Mas? 700. 700. 700. 950. Iya, sekitar 900-an juta. Fantastis, luar biasa. Dengan modal kurang dari 200 juta, kita dapat untung berapa Mas? Ya kurang 900. lebih, iya, kurang lebih 700 juta. Kurang 700. Iya. Ya, Kalau 700. kita Oh, ya jual kan semua. potong itu ya, potong modal tadi ya. 700 juta. Keuntungan bersih. Ayo Mas, tolong kasih motivasi Mas. Kawan-kawan saya itu banyak yang punya tanah, tapi mereka itu tanamnya tanam yang tahunan dan istilahnya kayak tanam apa durian lah, tanam alpukat kan bawahnya bisa dimanfaatkan. Iya. Masih jarak tanamnya jauh. Monggo Mas, kasih motivasi Mas. Kesini Mas, deketin Mas. Sebelumnya saya perkenalkan, ini Mas Supri. Ini beliau itu yang punya channel YouTube serba-serbi apa Mas? Informasi. Serba-serbi informasi. Nanti linknya saya cantumkan di bawah. Kalau ingin belajar porang lebih lanjut ke beliau, silahkan nanti klik link beliau di bawah ini. Ya, di deskripsi nanti saya cantumkan. Ayo Mas, kasih motivasi ke kawan-kawan kita Mas. Ya, kebanyakan petani itu satu, dia takut untuk memulai. Ya. Dari bisnis apapun, dari segi apapun itu yang pertama adalah takut untuk memulai. Nah, ketika takut untuk memulai padahal itu adalah sesuatu yang komoditi dibutuhkan oleh dunia, maka nanti ketika petani-petani porang sudah mendapatkan keuntungan, mereka belum tanam, akhirnya mereka hanya akan jadi penonton. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya ya untuk petani yang ingin menanam porang ya atau yang belum pernah menanam porang bisa mulai Netizen hati mulia belanja di Tokopedia. tanaman porang, mulailah dari 1000 meter persegi dulu. Ya. Oke, kita bilang 1000 meter persegi. Modalnya berapa Mas 1000 meter persegi Mas? Ya, dengan asumsi tadi kalau kita Tanam makano satu hektar adalah 200 juta kita genapkan, berarti untuk yang 1000 meter persegi itu kita butuh 20 juta. Tapi petani 20 juta itu ngeden ya Mas? 20 juta untuk petani ya. Petani kecil-kecil itu pusing juga gitu Mas ya kan. Makanya saran saya kalau petani-petani istilahnya yang baru mau coba, tanamlah bangsa 2 kilo, 3 kilo atau 10 kilo enggak apa-apa. Ya. Nah, kan itu enggak terlalu tinggi. Emang sih kalau kita lihat harga bibit porang itu emang luar biasa mahal. Tapi Anda jangan salah. Sekali kita beli bibit untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Ya. Nah, Taruh saat ini ya, tahun ini. Contoh misalnya kita tanam taruh 5 hektar ya. Kita tanam dengan model semacam ini. Berarti tahun depan kita punya bibit bisa untuk tanam 20 hektar. luar biasa kan. Nah, kalau kita nggak mau perluas lahan, ya kita bisa jual itu bibitnya. Tapi kalau saya lihat dari kemarin itu saya main ke tempat teman-teman yang udah tanam porang, itu beliau nanam 1 hektar pasti berikutnya tanam lagi minimal 4 hektar. Lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Kan? Karena apa? Keuntungannya sudah jelas. Keuntungannya sudah Ya. jelas. Nah itu. Untuk budidaya porang itu untuk resiko gagalnya atau ruginya itu sangat kecil. Kecil. Ya.
minim itu kembali modal dan masih dapat laba. Masih dapat Minim, laba. Itu minim dalam ya. 1 tahun padahal Dalam ya. 1 tahun. Nah, yang jadi momok bagi kawan-kawan itu, mereka itu banyak yang kejebak kayak kemarin itu ada main gelombang cinta, terus ada main yang aneh-aneh lah itu lah. Aneh, seperti janda bolong. Nah, itu kan banyak yang di situ. Nah, Ya. itu kan beda. Kalau itu istilahnya untuk hobi ya Mas ya. Untuk seperti gelombang cinta, terus janda bolong, dia kan hanya sebuah hiasan. Hiasan. Kalau satu rumah sudah memiliki itu cukup. Udah, Ya. cukup. Lah kalau porang itu kan dia adalah komoditi, umbinya adalah yang diambil glukomanan. Nah glukomanan itu adalah dibutuhkan dunia untuk di sektor makanan, ya dia sangat butuh glukomanan. Kemudian yang kedua ada kandungan asam oksalat. Nah, Ini untuk industri. industri. Ya, dua-duanya itu dibutuhkan oleh dunia. Nah, oleh karena itu Begitu berkeyakinan Ketika- pasti laku. Nah, saya bolak-balik bilang, saya itu dulu itu punya pabrik jelly, dan itu ternyata ya yang dipakai ya ini tepung porang ini, konjak. dari glukomanannya, Iya, dari gugumanannya. yang kenyal-kenyal itu adalah glukomanan. Kenyal. Oke, terima kasih sekali ke Mas Supri yang mau menjabarkan dari awal sampai akhir biaya dari awal sampai panen, itu sudah jelas semua. Dan mudah-mudahan video ini memberi motivasi ke kalian supaya ayo mulai sekarang tanam porang, daripada kalian nanti menyesal dan hanya jadi penonton, atau kalian nanti mau tanam bibitnya sudah mahal dan ketinggalan. Sekarang untungnya banyak, walaupun besok tetap untung. Nah, itulah pemirsa video yang kami buat. Itulah video yang menganalisa ya modal dan juga termasuk hasilnya. Orang ini benar-benar sangat menguntungkan, memang luar biasa, dan didukung dengan tanah yang subur, pengolahan yang bagus, pemupukan yang berimbang, hasilnya memang sangat luar biasa. Baik pemirsa, semoga video ini bisa menjadi motivasi atau inspirasi pemirsa semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.